Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas hambatan dalam pembelajaran sejarah, terutama di dalam SMA Negeri 1 Karangrayung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Titi Prastiwati dengan NIM 31014222031 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di dalam hal ini ada beberapa hal yang saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, solusi, kesimpulan, dan juga saran. Latar belakang, proses pembelajaran adalah sebuah bentuk interaksi edukatif antara peserta didik dan juga pendidik, di mana bentuk interaksinya yang sadar akan tujuan. Artinya, interaksi tersebut mempunyai suatu tujuan tertentu. Ketika proses pembelajaran berlangsung, interaksi yang terjadi dapat membantu pendidik mengetahui karakteristik peserta didik. Begitu pula sebaliknya, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya, sehingga potensi yang mereka miliki dapat dioptimalkan. Di dalam proses pembelajaran tersebut, pasti ada saja permasalahan yang terjadi, baik itu dari pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Maka dari itu, baik peserta didik maupun pendidik harus mengetahui solusi apa yang harus mereka lakukan agar proses dalam pembelajaran sejarah ini dapat berjalan dengan baik. Lalu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya dapatkan dari Ibu Sari SPD selaku guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Karangrayung. Yang pertama, ada kurangnya fasilitas yang ada di sekolah, misalnya LCD. Penggunaan media pembelajaran seperti PPT atau video ini tidak dapat diterapkan dalam proses pembelajaran karena tidak adanya LCD yang tersedia. Yang kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam proses belajar sejarah. Siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran ini juga dapat menghambat proses pembelajaran sejarah karena tidak adanya interaksi dari siswa, sehingga pendidik tidak tahu sejauh mana pemahaman peserta didik. Lalu yang kedua, kebiasaan peserta didik yang enggan belajar mandiri dan hanya bisa belajar mandiri bila diberi tugas saja. Kebiasaan peserta didik yang enggan belajar mandiri atau mencari materi sendiri juga menjadi hambatan dalam pembelajaran sejarah karena wawasan yang dimiliki peserta didik itu kurang, padahal wawasan yang luas juga memiliki banyak manfaat bagi peserta didik seperti melatih kemampuan berpikir, kemampuan menyelesaikan suatu masalah, mengikuti perkembangan terkini hingga mudah bergaul. Lalu solusi permasalahan. Solusi permasalahan yang pertama, menurut idsejarah.net, model pembelajaran yang menggunakan PPT atau video ini dapat digantikan dengan model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran picture and picture adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi suatu urutan yang logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga sebelum proses pembelajaran ini berlangsung, pendidik sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan. Dengan digunakannya metode pembelajaran ini, materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran, guru telah menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat. Lalu siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. Lalu yang terakhir dapat meningkatkan tanggung jawab siswa sebab guru akan mempertanyakan alasan mengapa siswa mengurutkan gambar tersebut. Solusi permasalahan yang kedua, menurut Sucipto wordpress.com, solusi dari kurangnya keaktifan peserta didik yaitu dengan diterapkannya metode pembelajaran konstruktivisme, inquiry, dan cooperative learning. Salah satu metode pembelajaran sejarah yang cocok untuk menjadikan siswa aktif dan guru sebagai fasilitator dalam konstruktivisme, inquiry, dan cooperative learning. Konstruktivisme adalah pengetahuan yang dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pembelajaran sejarah konstruktivisme berkaitan dengan pembelajaran yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu metode inquiry.
Metode inquiry juga sesuai dengan pembelajaran sejarah. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa diharapkan bukan hanya hasil yang mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri penggunaan model pembelajaran cooperative learning, menempatkan guru sebagai fasilitator, direktur, motivator, dan evaluator bagi siswa dalam upaya membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berpikir kritis agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat. Lalu solusi permasalahan yang ketiga yaitu menurut Jurnal Tabawi Pendidikan Agama Islam, strategi guru kelas dalam mengatasi peserta didik yang malas belajar di sekolah adalah menciptakan kesiapan belajar, memberikan motivasi, mengurangi marah yang berlebihan, menciptakan keharmonisan, memberikan bimbingan seperlunya, menyelipkan jenaka, membangkitkan efek malu, dan memberikan hadiah. Kesimpulan, sistem pembelajaran sejarah yang dikembangkan sebenarnya tidak lepas dari pengaruh budaya yang telah mengakar. Model pembelajaran yang bersifat satu arah di mana guru menjadi sumber pengetahuan utama dalam kegiatan pembelajaran menjadi sangat sulit untuk diubah. Pembelajaran sejarah saat ini mengakibatkan peran siswa sebagai pelaku sejarah pada zamannya menjadi terabaikan. Pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya atau lingkungan sosialnya tidak dijadikan bahan pelajaran di kelas, sehingga menempatkan siswa sebagai peserta pembelajaran sejarah yang pasif. Dengan kata lain, kekurangan kecermatan pemilihan strategi mengajar akan berakibat fatal dalam pencapaian tujuan pengajaran itu sendiri. Saran yang perlu dibenahi dalam permasalahan ini yaitu metode dalam pembelajarannya. Seorang guru harus memiliki kekreativitasan dalam menyampaikan materi agar materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.